Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kalian semua di hari Sabtu ini? Dan tentunya kita akan melihat aktivitas pengerjaan yang berada di seluruh pantauan di sirkuit Mandalika untuk sore hari ini. Dan teman-teman bisa melihat dari pengerjaan yang dilakukan sejak hari kemarin, dari proses pengerukan dan pembentukan badan jalur di Bukit Trisakti ini yang nanti akan digunakan sebagai lokasi para penonton tribun terbuka ya untuk MotoGP di tahun 2022 nantinya. Kemudian setelah ini kita akan mencoba untuk menelusuri bagian zona tengah seperti apa kondisinya, dan menurut informasi juga untuk rumah warga di bagian zona tengah akan dipersiapkan dilakukan proses relokasi. Dan selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana kondisi dari perbaikan sistem drainase yang berada di samping kanan tikungan yang ke-13. Untuk itu tetap stay tune terus bersama channel ini dan jangan di skip ya, karena setiap dari visual dari area sirkuit Mandalika ini teman-teman bisa melihat kondisi di seluruh bagian di area sirkuit Mandalika. Dan di sini teman-teman, sejumlah pekerja masih melakukan proses perbaikan dinding dari sistem drainase yang sebelumnya ambruk, dan saat ini akan dilakukan perbaikan dan tentunya akan dipatenkan dan disempurnakan dari sistem drainase yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian dari tikungan yang ke-13 di bagian sisi luar maupun di area tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Baik, untuk proses dari pembersihan dan pemungutan sampah yang sebelumnya di area ini teman-teman ketahui sebagai area grandstand, dan lokasi ini nantinya akan dipatenkan ya untuk pondasinya, dan di bulan Januari nanti akan dilakukan proses perakitan kembali, dan tentunya lebih banyak titik ataupun lokasi dari area tribun maupun grandstand yang ada di sirkuit Mandalika. Dan selanjutnya saat ini kita memasuki area tikungan yang ke-15 melewati dari run up di sini, kemudian kita akan menuju ke bagian sisi belakang dari area pedok modular. Seperti apa kondisi dan aktivitas pengerjaan yang ada. Baik, terlihat di sini untuk kontainer sudah tidak terlalu banyak ya, dan penataan lokasi dari penempatan kontainer akan ditata ulang kembali nanti. Dan saat ini kita melihat kondisi di bagian sisi belakang, di mana untuk para pekerja atau klinik servis di sini baru saja beristirahat untuk membersihkan bekas-bekas dari air yang ada di bagian area pedok di lantai pertama dan lantai kedua dan lantai ketiga. Selanjutnya kita melangkah ke depan melihat aktivitas yang lain,
dimana untuk pekerja di sini akan ditempatkan ya sebagai cleaning service juga untuk menjaga dan merawat dari pedok modular di sini. Dan beberapa dari tanaman di belakang atau tanaman hias di belakang juga akan ditata, dan saat ini teman-teman bisa melihat dari proses pengecoran pondasi yang dimana sebelumnya dilakukan proses penggalian di sini, dan kemungkinan besar akan digunakan sebagai lokasi dari penampungan air ya. Dan tentunya kita akan lanjut kembali menuju ke bagian sisi kiri dari area pedok dan apa saja aktivitas pengerjaan yang ada. Dan kembali lagi nanti kita akan pantau untuk proses pembongkaran grandstand ataupun tribun di sisi kanan dari area trek lurus. Selain itu untuk aktivitas pemasangan atap di sini, yang dimana untuk atap-atap di sini akan dilakukan proses pemasangan ulang agar antisipasi apabila terjadi hujan tidak akan terjadi bocor di bagian dalam ataupun lantai kedua dan lantai paling dasar atau garasi yang ada di area pedok modular. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat untuk kondisi terkini dari proses pembongkaran area tribun di bagian sisi kanan di trek lurus seperti apa untuk progres dari pembongkaran yang dilakukan. Baik, di sini untuk pembongkaran terlihat tinggal sedikit lagi ya untuk proses pembongkaran dari tribun, dan kemungkinan malam ini ataupun esok hari akan dapat diselesaikan untuk proses pembongkaran dan dilanjutkan untuk proses pengiriman ke Jakarta ke lokasi dari penyimpanan. Kemudian saat ini kita akan mencoba melihat di bagian sisi depan area dari pedok modular seperti apa kondisinya lebih jelas ya. Di bagian dari sisi depan di sini terdapat juga dari mesin pembersih dari lintasan atau track jack di sini yang diparkir di bagian sisi depan. Dan teman-teman bisa melihat di sini untuk lantai ketiga, lantai kedua berikut dengan garasi yang teman-teman ketahui juga dari peralatan maupun seperti kursi, TV ataupun monitor yang ada di dalam tersimpan dan terkunci rapi di bagian lantai kedua sebagai lokasi ruang VVIP. Oke, kita akan lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang pertama. Seperti apa kondisi dan aktivitas pengerjaan yang ada, langsung saja kita akan menuju ke arah bagian dari tikungan yang pertama untuk di sore hari ini. Kemudian yang terlihat di sini satu pekerja masih melakukan proses pembersihan di bagian area klub di sini karena ada lumpur dan tentunya akan dibersihkan. Dan di bagian sisi kanan dari teman-teman ketahui sebelumnya dari proses perbaikan atau evaluasi yang dilakukan di bagian dari track line agar air yang menggenangi nantinya apabila terjadi hujan cepat terserap ya untuk di bagian sistem drainase yang tertanam di sisi kanan dari tikungan yang pertama. Kemudian di area tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat menuju ke arah tikungan kelima terlihat untuk aktivitas pekerja nihil, dan untuk kondisi di bagian sisi kanan maupun sisi kiri masih terlihat aman ya. Dan tentunya kita akan menuju ke arah sisi luar dari sirkuit Mandalika. Dan untuk informasi juga mengenai penyelenggaraan F1 di sirkuit Mandalika itu masih dalam proses perbincangan apakah akan bisa diselenggarakan
dan tentunya untuk sirkuit Mandalika harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari FIM maupun dari penyelenggara untuk F1 apabila Indonesia akan menyelenggarakan dari Formula One di area sirkuit Mandalika. Dan selain itu juga informasi yang lain dari jadwal tahun depan untuk WSBK sudah tertera ya, untuk Indonesia kembali menyelenggarakan pada bulan November sekitar tanggal 11, 12 dan 13. Luar biasa untuk sirkuit Mandalika kembali dipercaya untuk dapat menyelenggarakan event internasional Superbike, dan kemungkinan besar juga seperti minggu yang lalu dari penyelenggaraan Asia Talent Cup juga akan kemungkinan besar diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Baik, saat ini kita berada di akses masuk dari sisi sebelah timur, yang dimana untuk pengerjaan masih terus dilakukan untuk proses dari penambahan ketebalan coran untuk bagian dari badan jalur di sini. Berikut juga dari percepatan di bagian zona timur untuk area parkir, dan teman-teman saat ini bisa melihat untuk jalur ini terkoneksi dengan jalur bypass tentunya, di mana untuk jalur ini terdapat beberapa ruas jalan yang nanti akan digunakan sebagai akses masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika. Dan untuk tahun-tahun depan juga sirkuit Mandalika akan lebih berubah lagi dari kondisi maupun situasinya, karena akan lebih banyak pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan sebagai penunjang dari fasilitas penonton untuk lokasi penginap nantinya ataupun lokasi berpariwisata di area Kek Mandalika. Kemudian kita kembali fokus menuju ke arah lintasan, di mana kita melihat di sini dari area tikungan ke-7, 8 dan 9. Dan teman-teman bisa melihat juga di bagian dari samping kiri ya, dari area lintasan tikungan ke-7 sampai dengan tikungan ke-10 di sini, yang dimana untuk lokasi ini nanti akan banyak dilakukan proses pembangunan sebagai fasilitas tentunya untuk para penonton atau tempat menginapnya. Di seluruh bagian di sisi luar dari sirkuit Mandalika akan dipenuhi oleh beberapa hotel bintang 5 ya tentunya. Mudah-mudahan saja cepat terrealisasi dan tidak terjadi kendala apapun untuk ataupun proses dari pembangunan di daerah kawasan Mandalika ini. Baik, selanjutnya banyak hal yang harus kita tetap pantau ya di sirkuit Mandalika ini 10 tahun ke depan dan melihat perubahannya. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu ya dengan cara di like, di komen, dan di share. Nyalakan tombol notifikasinya, dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman bisa mendukung channel ini di dunia per YouTubean. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LOS Jofly pamit undur diri. Terima kasih, sekian dan salam MotoGP.